Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan kali ini saya ajak Anda ke Afghanistan ya. Dan kalau ngobrolin soal Afghanistan, bayangan kita pasti tertuju pada perang, pada ketidaknyamanan dan sebagainya ya, yang negatif gitu. Tapi di balik kondisi negara tersebut, ternyata negara Afghanistan memiliki sebuah peninggalan atau situs yang sangat luar biasa. Nah, situs itu namanya adalah Menara Jam ya. Jadi menara ini ada yang mengatakan bahwa menara itu merupakan menara masjid dan merupakan pusaka sejarah Afghanistan yang cukup luar biasa ya, dan ini sekarang sedang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ya, karena nah ini dia ya. Nah, karena apa? Karena memang tempatnya itu dilalui oleh sungai dan ini terancam tergerus sama banjir ya, yang meluap karena ya itu tadi, karena ada di pinggirnya sungai, terus kemudian sungainya itu ketika ada banjir yang sangat besar ini bisa sampai ke wilayah menara tersebut, dan diperkirakan menara ini merupakan menaranya masjid ya. Cuman ada perdebatan yang ada yang mengatakan bahwa ini merupakan tempat yang hanya ada menara pantau aja, atau mungkin semacam tugu peringatan untuk kemenangan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini merupakan menara dari masjid ya. Oke, masjid dan menaranya ini dibangun sekitar tahun 1190 dan puncak dari situs arkeologi yang ada di daerah sekitar ya. Nah, ini sekarang sedang dikebut ya untuk diselamatkan supaya tidak semakin hancur ya, karena peninggalan yang kayak gini ini nggak bisa ada lagi ya, karena yang membuatnya sudah nggak ada ya. Nah, situs Menara Jam Afghanistan ini bisa dikatakan sebagai bangunan kuno yang terdapat di Afghanistan ya, dan ini tingginya sekitar 65 meter di sebuah lembah yang bisa dikatakan kasar ya, karena di situ ada batu-batu yang cukup kasar di sana di persimpangan Hari dan Sungai Jam. Nah, sekitar 100 km timur Herat. Nah, ini dibangun oleh Sultan Ghurid Giyad al-Din Muhammad bin Sam tahun 1163 sampai 1203 ya, pada saat pemerintahannya. Nah, pendapat lain ini dikatakan oleh Pinder Wilson dan Sordell Tomin ini mengatakan bahwa tahun pendirian bangunan ini adalah 1194 sampai 1195 dan 1174 sampai 1175. Nah, menara didirikan sendiri untuk memperingati penaklukan Ghurid dari Ghazna pada tahun 1173. Nah, sisa-sisa pemukiman di tepi utara Hari dan bukit sekitarnya serta fragmen tembikar yang dikumpulkan di daerah situ memang mengarah memang ya kalau situs tersebut memang ibu kota dari Ghurid yang dikatakan sudah hilang, yaitu Firuzkoh, yang diperkirakan dihancurkan oleh Genghis Khan pada tahun 1222. Nah, sisa sebuah benteng atau semacam kastil gitu ya. Nah, terlihat di bukit di sebelah timur menaranya. Untuk bisa diketahui juga ya, situs atau bangunan dari bangunan Menara Jam ini terbuat dari bata. Nah, menara ini terdiri dari bentuk silindris yang lebarnya 7 meter dan di dasarnya itu bentuknya segi 8. Terus di dalamnya itu ada ada tangga-tangga yang menghubungkan ke arah atas yang bentuknya itu spiral ya. Dan untuk menara ini sendiri memang cukup tebal ya, tapi meskipun begitu kalau kena gerusan air sungai ketika banjir bandang dan sebagainya gitu ya,
tembok yang berada di situ yang memang sengaja dibuat ya untuk melindungi bangunan yang ada di sana ini tetap saja tidak bisa menahan kalau memang luapan sungai ketika banjir itu cukup luar biasa ya. Nah, kemudian di bagian yang lainnya ya, ini dekorasi dari menara ini cukup kaya ya, sebagian besar ini bertahan dan dianalisis serta detail oleh Surya Tomin. Ini poros atas fitur dari 3 pita atau band epigrafi, 1 di bawah kubah dan 2 di bawah balkon kedua. Ini mengandung syahadat ya. Terus kemudian ada ayat-ayat di Al-Quran dari surat Al-Shaf dan nama Giyat Aldin juga ada di situ ya. Terus kemudian di 2 pita atau band rendah dipisahkan oleh band dekoratif tebal yang menampilkan motif simbolis ditemukan di Istana Khosna dari Mas'ud ketiga dan koin yang diterbitkan di Virusku. Nah, kemudian poros bawah ini ditutupi seluruhnya dengan 8 panel ubin vertikal yang mengarah ke sebuah ban epigrafi tebal di bawah balkon pertama. Nah, epigrafi itu apa? Epigrafi itu ya ada kaitannya sama tulisan-tulisan gitu. Nah, setiap panel di sini ini bergaya bentuk geometris, dibingkai dengan tulisan dari kufi dan diisi dengan jalinan pola-pola geometris. Ini ciri khas dari ini ya, gaya-gaya yang ada di sana, yang ada di Afghanistan dan sebenarnya sih di daerah Islam memang ini ya, peninggalan-peninggalannya memang bentuknya rata-rata bermotif geometris ya. Motif kepang di panel menghadap ke timur dan barat ini menandai pintu masuk asli dan arah kiblat, dibedakan dengan penggunaan bintang berujung 8 ya. Jadi semacam apa ya, kotak yang saling ini ya, saling menyilang apa itu namanya ya. Nah, kemudian ada prasasti yang sifatnya itu peringatan di atas panel. Ini termasuk nama dan judul perayaan dari Giyat Aldin ditulis dalam skrip ini kufi berukiran bunga disorot dengan virus ubin mengkilap. Nah, jadi gitu. Terus kemudian ini dia ya. Nah, yang menunjukkan bahwa memang Afghanistan itu nggak hanya ini aja sih terkenal dengan daerah yang perang saja ya atau yang banyak ini ya kekacauan di sana, tapi juga ternyata memiliki peninggalan yang cukup luar biasa. Dan ini dia tempat ini ya akhirnya diakui ya dan tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO ya. Dan ya memang ini di tempat itu cukup ini ya, cukup berbahaya ya, karena tidak hanya konflik yang ada di sana, tapi juga karena alam yang memang juga mengancam di sana ya. Dan tempat ini juga merupakan salah satu saksi ya bahwa bangsa yang ada di daerah sini di Afghanistan ini akhirnya bisa meluaskan wilayahnya sampai ke India Utara. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.